Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala habibinal mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita, diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah, panjang umur, kelak diakhiri dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita melanjutkan thalabul ilmi, mencari ilmu bersama-sama dengan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imamun Nawawi Ad-Dimishqi. Kita sampai pada bab tentang ziyaratu ahlil khairi wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim, yaitu bab yang menerangkan tentang anjuran bersilaturahmi atau menziarahi orang-orang soleh, duduk dengan orang-orang soleh, bahkan sering bergaul dengan orang-orang soleh, termasuk menziarahi tempat-tempat yang penuh dengan keutamaan. Ayat pertama yang dituliskan oleh Al-Imamun Nawawi di sini adalah ayat yang ada di dalam surat Al-Kahfi, cerita tentang Nabi Musa dengan yang ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Nabi Musa berkata kepada yang mengikutinya, aku tidak akan berhenti untuk mencari sampai pada bertemunya dua laut. Majma'al bahraini itu adalah tempat yang diyakini oleh Nabi Musa bahwa tempat itu akan nanti ketemu dengan Nabi Khidir, yang mana nanti akan berguru kepada beliau dan mendapatkan kebaikan dalam bentuk ilmu. Adapun tempat Majma'ul Bahraini, para ulama beda pendapat. Intinya adalah Nabi Musa itu menentukan sebuah tempat ketika ingin berguru kepada Nabi Khidir, sampai pada qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bahasa mudahnya, bolehkah aku ikut denganmu sehingga engkau dapat mengajariku atas petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepadamu? Bolehkah aku ikut? Artinya Nabi Musa ingin berguru kepada sosok yang disebut di sana dengan Nabi Khidir. Itu. Ayat selanjutnya yang disebutkan adalah dalam surat Al-Kahfi juga, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum, beserta orang-orang yang beribadah kepada Tuhannya, bil ghadati wal 'ashiyyi,
di malam dan sore, artinya siang dan malam. Yuriduna wajah, yang hanya mengharap ridho Allah. Maka diperintahkan sabarkanlah dirimu untuk bisa tinggal menemani dengan orang-orang soleh. Bahasa mudanya begitu. Yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah siang dan malam, tidak ada kepentingan apa-apa kecuali hanya ridho Allah. Maka kadang tidak mudah untuk mengikuti syekh. Mulazamah di dalam bahasa Arab itu adalah ngikuti terus syekh. Saya pernah menyaksikan teman saya itu ngaji Sahih Bukhari. Ngaji Sahih Bukhari dengan penjual kitab di depan kampus. Bagaimana ngajinya? Ngajinya tidak ada waktu khusus. Pokoknya beliau ketika syekhnya itu jualan datang, lalu syekhnya membacakan. Dan teman saya itu dengerin saja. Di waktu yang lain dia disuruh membaca, syekhnya mendengarkan. Kalau ada pembeli baru kemudian dilayani. Kalau tidak ada pembeli duduk lagi untuk membaca Sahih Bukhari. Bahkan ketika pulang ke rumah diikuti ke rumahnya. Itu yang disebut dengan mulazamah. Saking inginnya dekat dengan orang-orang soleh. Maka mendekatkan diri dengan orang-orang ahlul khair, ahli kebaikan, ahli salihin, ahli mendekatkan kepada Allah, itu dicontohkan di dalam Al-Quran dan dianjurkan juga di dalam Al-Quran. Hadis selanjutnya adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya suatu ketika Abu Bakar dan Umar bin Khattab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal itu mengajak, ayolah kita pergi ke Ummu Aiman. Ummu Aiman ini istrinya Zaid bin Harithah. Dulu adalah budak dari ibunya, ibu Rasulullah, lalu diwarisi oleh Rasulullah dan dimerdekakan oleh Rasulullah. Tapi tetap mengabdi kepada Rasulullah, tidak berpisah, tetap mengabdikan diri kepada Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini pergi kepada Ummu Aiman. Maka ketika keduanya sampai kepada Ummu Aiman langsung menangis, tersengguk-sengguk. Ketika menangis, Abu Bakar dengan Umar bin Khattab menyatakan begini, "Ma yubkika? Ama ta'lamina anna ma indallahi khairun li Rasulillah?" Bahasa mudanya begini, apa yang membuatmu menangis? Bukankah meninggalnya Rasulullah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menjadikan engkau nangis? Jawab Ummu Aiman, sungguh aku menangis bukan karena meninggalnya Rasulullah. Aku menangis karena sudah terputusnya wahyu. Aku menangis karena tidak ada lagi yang mengajarkan ilmu. Bahasa mudanya kalau sekarang begitu. Aku menangis karena sudah terputusnya wahyu. Tidak ada lagi yang memberikan nasihat seperti nasihatnya Rasulullah. Maka ketika Abu Bakar dan Umar bin Khattab mendengarkan seperti itu, menangislah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Masya Allah, ternyata yang ditangisi oleh Ummu Aiman bukan ditinggalkan oleh Rasulullah secara jasad, tetapi ditinggalkan oleh Rasulullah karena tidak lagi mendengarkan wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Betapa lembutnya hati orang-orang soleh. Soleh di sini ini orang mukmin, perempuan yang dinamakan dengan Ummu Aiman. Menangisnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab karena melihat begitu lembutnya hati Ummu Aiman menangisi Rasulullah, bukan karena Rasulullahnya secara jasad meninggal, tetapi karena sudah terputusnya wahyu, sampai menjadi menangis. Kadang kita
Kalau sowan kepada kiai, ngapunten, kita kan kadang sowan pada kiai, ndak usah ngomong, diem aja di sampingnya kiai. Itu dosa-dosa yang pernah kita laksanakan keinget semua. Bahkan kita punya tekad, ya Allah, betapa kurangnya aku ini beribadah kepada Allah. Dan hal itu kerasa benar-benar menyentuh dalam diri kita ketika kita di samping orang-orang yang solehin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Tanpa berucap apa-apa, hanya melihat, bahkan hanya di sampingnya, sudah kita merasa bergetar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang sowan atau datang kepada para kiai yang memang benar-benar dekat kepada Allah, itu tidak ngomong apa-apa, sudah pulang itu seperti ngecas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dicontohkan cerita Abu Bakar dan Umar bertemu dengan Ummu Aiman, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan ketemu perempuan. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Abu Hurairah, bahwasannya di sana ada seorang laki-laki ingin mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, di daerah yang lain. Maka ketika dia mengunjungi hal tersebut, bertemulah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu inginkan? Kata dia, aku hanya ingin mengunjungi saudaraku. Apakah kamu punya tujuan tertentu? Ingin memperbanyak harta? Bahasa di sini adalah tarubbuha alaihi. Tarubbuha alaihi itu mendapatkan keuntungan darinya atau mengembangkan harta darinya. Apakah kunjunganmu kepada saudaramu itu ingin mendapatkan manfaat duniawi? Dia menjawab, la, enggak. Ghairu anni ahbabtuhu fillah, saya itu hanya cinta karena Allah. Maka dijawab, fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Rasul menyatakan, sungguh Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu itu. Syaratnya adalah cintanya benar-benar karena Allah, tidak karena yang lainnya. Maka di sini mahalul istishhadnya adalah mengunjungi saudaranya. Tidak disebutkan apakah saudaranya ini soleh atau tidak soleh, saudaranya ini lebih dekat kepada Allah atau tidak, tapi karena dia mengunjunginya karena Allah, maka dia tujuan mengunjungi saudaranya itu termasuk bagian dari sesuatu yang mandubah, yang dianjurkan di dalam Islam, yaitu mengunjungi saudaranya. Dan tujuannya tidak hanya lain kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, man ada maridon au zara akhon lahu fillah nadahu munadin bi antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti di sana ada malaikat yang memanggil, sungguh engkau orang yang baik, dan semoga perjalananmu terus menjadi baik, dan engkau disiapkan rumah di dalam surga. Jadi apa? Dia menjenguk orang sakit. Maka menjenguk orang sakit atau menjenguk saudaranya karena Allah, itu bagian dari ziarah yang disyariatkan di dalam Islam. Nah, itu bisa menambah ketakwaan. Di dalam hadis yang lain, wahai hambaku, aku pernah sakit, kenapa engkau tidak menjenguknya? Hamba ini bingung, ya Rasulullah, ya Allah, bagaimana? Ya Rasulullah, bagaimana Allah itu bisa sakit? Allah itu bisa dijenguk dengan hamba-hambanya yang sakit.
Kenapa engkau tidak jenguk aku ketika aku sakit? Duh, siapa yang sakit? Yang sakit adalah hamba Allah. Maka ketika ada hamba Allah, yang disyariatkan adalah kita menjenguknya karena Allah. Bukan karena ini kalau nggak jenguk proyeknya nggak terus ini. Nah, itu berarti tujuan lain. Tapi memang benar-benar karena ya Allah, ada tetanggaku sakit. Yang disyariatkan adalah kalau tetangga sakit, maka aku menjenguknya. Maka aku menjenguknya. Karena siapa? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disunnahkan untuk bersilaturahmi dari satu tempat ke tempat yang lain. Di dalam hadis yang lainnya adalah orang-orang yang dekat dengan orang-orang soleh itu ibarat orang yang dekat dengan orang yang menjual minyak wangi-wangian. Maka kalau dia dekat terus dengan orang yang menjual minyak wangi-wangian, maka dia akan juga terkena bau wanginya. Orang yang selalu dekat dengan orang-orang yang berbuat fujur atau kerusakan, maka dia seperti orang-orang yang sedang dekat dengan pandai besi. Tidak melakukan apapun, kalau dia dekat pasti kena bau sangitnya. Maka orang yang dekat dengan orang soleh tidak melakukan apapun, dia akan menjadi baik. Di dalam pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ada yang mengatakan begini: jadilah engkau orang yang ada minimal di hati orang-orang soleh. Jadilah engkau hamba yang ada minimal ada di hati orang-orang soleh. Sebab ketika nama kita disebut diingat oleh orang-orang soleh, minimal kita mendapatkan barokah doa dari orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh itu juga selalu berdoa, mendoakan orang-orang mukmin yang lainnya. Kita katakan mungkin belum soleh, masih banyak kemaksiatan, masih ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleh tetap mendekatkan diri kepada Allah juga dengan cara mendoakan seluruh hamba-hamba Allah. Muter aja sebenarnya. Maka memang tidak ada kemudian yang paling suci, yang paling hebat, yang paling hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang soleh merasa dirinya tidak soleh. Orang yang sudah soleh malah mendoakan seluruh hamba-hamba di dunia. Kita yang belum soleh mendekatkan diri juga dengan orang-orang soleh. Maka ada syariatnya mendekatkan diri dengan orang soleh. Sama juga ketika mencari pasangan. Disebutkan di sini hadis yang sangat terkenal, tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha walidiniha fazfar bidzatiddin. Umumnya perempuan itu dinikahi satu karena hartanya, dua karena nasabnya, tiga karena kecantikannya. Kecantikan ini dalam hadis selalu tidak di depan. Jadi karena hartanya, nasabnya, kecantikan, maka pilihlah karena agamanya. Pilihlah karena agamanya. Kenapa? Karena kalau karena agamanya, dia akan lebih banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pilihannya adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis yang lain disebutkan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Wow. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang-orang yang mukmin. Dan sebisa mungkin jangan ada yang makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Kalau makanannya dimakan oleh orang bertakwa, dia akan mendapatkan jariahnya. Dia memberikan makan kepada orang bertakwa, lalu orang bertakwa itu ibadah kepada Allah, pasti dia mendapatkan makanannya. Makanya kalau kita ini habis diberi makanan, seperti nanti kan biasanya makan pagi, itu mendoakan Allahumma at'im man at'amani fil jannah. Ya Allah, berikanlah makan
orang yang telah memberikan makan kepadaku ini kelak di surga nanti. Ya Allah, berikanlah makan di surgamu orang-orang yang telah memberikan makan pada pagi hari ini. Itu sunnahnya ketika kita memakan makanan orang. Nah, kalau saya berpikiran begini, setiap kali makan kita harus bilang seperti itu. Kenapa? Karena satu, kita tidak bisa menanam padi sendiri, tidak bisa menanam sayur sendiri, tidak bisa mengambil ikan sendiri, semuanya hanya tinggal beli. Maka ketika makan, Allahumma at'im man at'amani fil jannah, Allahumma at'im man at'amani fil jannah. Ya Allah, berikanlah makan orang-orang yang telah memberiku makan di dunia ini di surga nanti. Maka orang-orang yang mampu memberikan makan kepada orang-orang yang bertakwa selalu terus mendapatkan pahala selama energi makanan itu masih digunakan untuk dalam kebaikan. Tapi kita tidak mendapatkan jariah buruknya andaikan dia melakukan kemaksiatan. Ngapunten, habis ngasih makan di pagi hari ini, lalu yang makan pagi ini kan ada yang maksiat. Cuma maksiat apa gitu. Yang ngasih makan tidak kena dosanya. Tapi kalau yang pagi ini kemudian dia bertakwa kepada Allah, beramal-amal yang lainnya, dia mendapatkan jariah dari makanan tersebut, dari amal tersebut. Itu. Maka la tusahib illa mu'minan, janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin. Wala yaqulu ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah sampai memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu sebisa mungkin. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Orang itu pasti akan beragama seperti cara beragama temannya. Kalau temannya biasa sholat jamaah di masjid, pasti dia juga ahli berjamaah di masjid. Kalau temannya ini ahli bolong-bolong sholatnya, dan dia masih berteman terus, kemungkinan besar, bukan pasti ya, kemungkinan besar dia juga lubang-lubang sholatnya. Maka ar-rajulu ala dini khalilihi, ar-rajulu ala dini khalilihi. Maka di dalam syariat Islam, memilih teman itu harus, memilih teman itu harus, menghormati orang semuanya wajib kita hormati. Jadi kan ada ungkapan, kalau teman itu jangan milih-milih, semua kan sama hamba Allah. Iya, kalau kita bisa mewarnai, kalau kita diwarnai. Iya, kalau kita bisa mengajak selalu kebaikan, tapi kalau kita yang diajak, maka kalau kita merasa belum mampu, kita pilih teman yang sesuai dengan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi menghormati orang, menghargai orang, tidak benci pada orang, kepada seluruh makhluk Allah. Siapapun itu, kita harus menghormati. Kecuali dia dalam kondisi maksiat kepada Allah, maka kita tidak menghormatinya. Maka memilih teman itu bagian dari syariat Islam. Menghormati semua hamba Allah itu juga bagian dari syariat Islam. Ya. Itu. Di dalam hadis yang lain, ini sering kita dengar, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Suatu ketika Anas bin Malik meriwayatkan bahwasannya ada orang kampung yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang Badui, orang Badui tanya, "Ya Rasulullah, kapan sih hari kiamat itu?" Rasul tidak jawab. Rasul bilang begini, "Kamu tanya-tanya tentang hari kiamat. Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat?" Dia jawabnya ringan aja. Hubbullah wa hubbu rasuli. Yang kupersiapkan adalah cinta pada Allah dan cinta pada Rasulullah. Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta.
engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Jadi orang Badui datang, ya Rasulullah, kapan sih hari kiamat itu? Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat? Tidak ada ya Rasulullah kecuali cinta pada Allah dan cinta pada Rasulullah. Lalu Rasulullah menyatakan, anta ma'aman ahbabta ilaih, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Pertanyaannya sekarang, ini hanya hati kita sendiri yang mampu menjawab, tidak bisa orang lain. Sudahkah kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah? Jangan-jangan sholawat kita yang hadir di acara-acara itu bukan murni cinta Rasulullah, tetapi malu kalau enggak datang. Atau jangan-jangan ketika datang hanya pengen berkatnya lumayan kalau ke sana, atau karena yang lainnya. Dan ini yang bisa mengukur diri kita masing-masing. Ya Allah, apakah aku ini sudah cinta kepadamu ya Allah? Apakah aku ini sudah cinta kepada Nabi-Mu ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan aku ini belum cinta. Lu terus bagaimana untuk cinta kepadamu dan kepada Rasulullah ya Allah? Nanti ada babnya di pertemuan selanjutnya. Bagaimana membangun cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Sebab cinta itu tidak bisa dipaksa dan tidak bisa dipanggil. Jadi cinta itu tidak bisa dipaksa kemudian dipanggil datang langsung cinta, enggak. Cinta itu bisa terjadi karena dibiasakan. Maka kalau dalam bahasa Jawa, weting tresno jalaran songko kulino. Enggak pernah cinta tapi sering ketemu, akhirnya tiba-tiba cinta. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita membiasakan diri dengan ketaatan kepada Allah? Nah itu saja. Kalau kita sudah membiasakan itu, insya Allah rasa cinta itu akan muncul. Indikator utamanya cinta kepada Allah adalah merasa benci sekali ketika ada syariat Allah yang dilanggar. Tidak tahu hatinya merasa tidak enak, ya Allah, kok ada ya orang melakukan begitu di siang hari ini. Artinya kalau ada maksiat dia tuh merasa sakit hatinya. Terkadang tidak bisa mengungkapkan apa-apa dan merasa iri dengan orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, orang kok bisa yang berinfak sebesar itu? Berinfak sebesar itu sampai membangun sebesar ini. Ketika nyetir mobil di jalanan, ya Allah, ini orang-orang pada berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Ya Allah, ingin sekali turun untuk sholat, tapi ini dalam perjalanan. Ya sudahlah nanti. Getaran itu ada. Sudah waktunya hadir waktu sholat, dia pengen sholat seperti biasanya tetapi tidak ada. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau kita tidak pernah bergetar sama sekali ketika melihat orang yang sedang taat, ketika melihat orang yang sedang maksiat, gak tergetar sama sekali hati kita, maka saat itulah kita harus bertanya-tanya, ya Allah, jangan-jangan hati ini sudah mati. Maka di sana ada namanya al-mautul iradi, mati ingin. Apa mati ingin itu? Kalau dalam bahasa kita itu tidak punya obsesi sama sekali. Itu diantaranya adalah tanda dari orang munafik. Kalau di dalam awal-awal surah Al-Baqarah itu kan orang-orang munafik itu sudah seakan-akan tidak mau menerima hidayah dari Allah. Kenapa? Karena dia memang sudah mautul iradi. Ketika kita diberikan umpama, orang-orang munafik itu adalah seperti orang di dalam hujan, ketika ada petir langsung menutup telinganya kan, takut dengan sembaran petir. Padahal kalau dia menutup telinga, kalau petir sudah menyambar pasti mati. Artinya dia menutup telinga itu tidak ada manfaatnya. Malah dia tidak bisa dengar suara gemuruhnya dan kilatnya. Nah, ibaratnya orang-orang munafik itu, dia hidup di kaum Quraisy yang saat itu turun Al-Quran turun untuk mendapatkan hidayah. Dia tutup telinganya agar mati rasa inginnya terhadap hidayah. Dan itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan sampai
hati kita itu mati untuk ingin selalu melakukan ibadah dan menjauhi kemaksiatan. Itu barometer bahwasanya diri kita itu masih punya rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah cerita Uwais Al-Qarni. Panjenengan sepertinya sudah tahu semua cerita Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni itu datang ke kota Mekah. Pada waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab mencari mana ada orang yang namanya Uwais. Dia dari Murad, dia dari Yaman, dari Murad dan dari Qarn. Oh itu ada, anaknya miskin kok. Jadi yang bawa kafilah itu ketika ditanya mana ada orang yang namanya Uwais. Coba sekelas Umar bin Khattab presiden itu mencari rombongan yang datang dari Yaman hanya untuk mencari Uwais. Kata pimpinannya, Uwais itu kan yang miskin itu toh, yang nggak punya apa-apa itu toh. Umar bin Khattab, Uwais yang dari Yaman, iya. Yang dari daerah Murad, iya. Yang dari Bani Qarn, iya. Wahai Uwais, katanya, aku menyampaikan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku dikatakan oleh Rasulullah, jika engkau ketemu dengan Uwais, mintalah ampun, mintalah didoakan ampunan kepada Allah oleh Uwais. Jadi Umar bin Khattab mendapatkan pesan, kalau nanti ketemu Uwais sampaikan salamku dan mintalah kamu didoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Uwais mendoakan. Lalu kemudian ditanya, kamu ingin ke mana? Aku ingin ke Kufah. Ke Kufah untuk berdagang. Ke Syam. Ke Kufah. Lalu Umar bin Khattab gini, baik, aku tuliskan kertas, nanti kamu berikan kepada pegawai yang di sana agar diberikan tempat yang bagus. Kata Uwais apa? Saya itu lebih suka fi ghubara'in nas ahabbu ilayya. Saya itu lebih suka enak tidur bersama orang-orang gini di debu-debu. Coba, sosok orang yang soleh, dia itu mendoakan Umar bin Khattab ketika mau ke Kufah, itu mau dituliskan seperti memo lah, nota dinas. Nanti agar disambut oleh orang-orang Kufah di tempat yang baik. Uwais menjawab gini, saya lebih suka fi ghubara'in nas. Saya lebih suka di tempat-tempat sama orang-orang yang penuh debu ini. Gak mau diistimewakan. Nah, lalu kemudian di tahun berikutnya Uwais ini datang lagi ke kota ke Mekah, tapi untuk berhaji. Beliau membawa ibunya. Kembali datang ke Uwais dan orang-orang diminta datanglah ke Uwais, mintalah doa ke Uwais karena aku diperintah oleh Rasulullah untuk minta doa kepada Uwais. Akhirnya apa? Singkat cerita, mereka berdatangan kepada Uwais untuk minta didoakan. Ini sosok ya orang yang hidup di zaman Rasulullah tetapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi mendapatkan salam dari Rasulullah karena saking taatnya kepada ibunya. Jadi birrul walidain, dia itu sampai mendapatkan derajat dia termasuk golongan orang-orang soleh. Maka dari beberapa hadis-hadis yang disampaikan di sini adalah memang disyariatkan kita datang kepada orang-orang yang kita yakini dia benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, dekat dengan Allah itu tidak mesti hebat. Tidak mesti ngapunten. Tidak mesti dia itu santrinya banyak. Tidak mesti dia itu ketika berucap langsung terjadi, atau mengetahui tebak-tebakan, atau dia itu punya kanuragan. Tidak mesti begitu. Yang tahu ya hanya dia dan Allah. Yang tahu hanya dia dan Allah. Kalau kita kemudian meyakini, ya Allah, sosok itu loh seorang
tokoh ulama yang ikhlas sekali. Dan ini sekali saya kalau dekat sekali melihat itu rasanya ingin sekali mendekatkan diri kepada Allah. Maka jika ketemu dengan orang-orang seperti itu, kita disyariatkan untuk mendekat. Ya minimal salaman. Salaman, kalau bisa juga minta didoakan. Minta didoakan agar semoga kita juga didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di dalam ajaran tabarukan itu mencari keberkahan adalah begini konsepnya. Kalau Allah saja memudahkan hamba itu untuk selalu mendekatkan diri kepadanya, kalau saja Allah itu bisa memberikan anugerahnya kepada orang soleh, selalu mendekatkan diri kepadanya, saya ini hamba yang malas sekali beribadah, belum bisa maksimal ibadah, nyobalah mendekat kepada zat atau makhluk yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dekat kepada Allah. Konsepnya begitu. Jadi kalau kita ini sering malas, sering tidak semangat ibadah, maka sebisa mungkin segera datang kepada orang-orang soleh untuk bersilaturahmi, minimal berbicara dan minta didoakan. Makanya kalau tombo ati itu diantaranya satu, kumpul ono wong kang soleh, yaitu dekatkan diri kepada orang soleh. Kalau seumpama tidak bisa, ya sudah mendekatkan diri dengan Al-Quran, mendekatkan diri dengan baca Al-Quran, mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah yang lain. Mendekatkan diri dengan Quran berat, mendekatkan diri dengan ibadah yang lain berat, puasa berat, tidak ada yang tercapai sama sekali. Sudah coba mendekatkan diri kepada orang-orang soleh agar mendapatkan kebaikan. Yang kedua, kita juga disunnahkan boleh menuju kepada tempat-tempat tertentu yang jelas bukan untuk mengkultuskan atau mensucikan, tetapi untuk mencari kebaikan atau keberkahan kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kebaikan. Contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah ketika Rasulullah berkunjung pada suatu kaum, itu para sahabat, ya Rasulullah, kami mohon kepada engkau itu untuk sholat di musola rumah kami, agar nanti setiap hari saya sholat di bekas sholatmu itu, sholat di bekas sholat Rasulullah. Maka seumpama di sana ada masjid yang bersejarah, masjid yang pernah ditempati sholat orang-orang soleh, tapi ini bukan untuk mendapatkan pahala loh, bukan untuk tujuan pahala, tapi untuk menggugah semangat agar dekat kepada Allah. Itu boleh. Di antaranya datang kepada Ummu Aiman atau Majma'al Bahraini tadi yang diyakini, saya kalau ke tempat pondok saya dulu, pokoknya datang aja ke tempat pondok saya dulu, rasanya itu semangat sekali. Sebulan setelah itu tidak usah ngecas kemana-mana, sholat itu rajin sekali. Maka monggo silakan datang ke pesantrennya dulu, walaupun Pak Yainya sudah tidak ada. Artinya nuansa-nuansa sejarah itu juga bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah itu juga rutin, dalam riwayatnya setiap hari Sabtu itu selalu menyempatkan diri sholat sunnah di Masjid Quba. Makanya ada hadis kan, barang siapa yang bersuci dari rumah kemudian berjalan ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia seakan-akan menjalankan umroh. Nah, itu kalau dilihat dari konteks sejarahnya adalah, ya Allah, Rasulullah itu kan perjalanan jauh dari Mekah ke Madinah, singgahnya di Quba, mendapatkan tempat yang aman bisa beribadah itu di Quba. Maka Rasulullah tidak melupakan sejarah sholat pertama kali dengan tenang, yaitu di Masjid Quba. Maka setiap Sabtu Rasulullah itu datang ke Quba hanya untuk melakukan sholat. Hanya untuk melakukan sholat. Kalau
mendapatkan pahala lebih hanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjid Ngampel, Mbah Sunan Ampel, tidak ada kelebihannya dari Masjid Ar-Rayyan. Tapi bisa jadi ketika kita ke sana mendapatkan semangat lebih karena kita sedang bertemu dengan orang-orang soleh. Atau tempat itu dulu tempatnya orang-orang soleh mencari ilmu, kita tidak tahu. Bisa jadi dengan ke sana suasananya menjadi tenang, suasananya menjadi semangat. Karena apa? Melihat orang-orang saling berebut untuk beribadah. Maka itu disyariatkan di dalam agama kita. Yaitu satu, berziarah kepada orang-orang soleh. Kedua, menziarahi tempat-tempat yang bisa menggugah kita semangat. Dengan syarat tidak mengkultuskan dan tidak mensucikan melebihi sucinya Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Karena kalau ini nggak dijelaskan seperti ini, seakan-akan ngapain sih ke sana? Bid'ah itu. Kita bukan menjadikan itu ibadah, enggak. Tetapi mengulang suasana kita pernah di sana, itu ternyata dicontohkan oleh para sahabat dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemahaman tadi diantaranya Rasulullah ke Kuba itu tidak hanya sholatnya, tetapi suasana kebatinan ketika datang dari Mekah ke Madinah dalam statusnya dikejar-kejar, itu suasana kebatinannya, ya Allah, betapa semangatnya diriku ini ketika datang dari Mekah ke Madinah dan singgah dulu di kota Kuba. Ketemu dengan Ummu Aiman yang sama-sama merenungkan ternyata ditinggal Rasulullah bukan masalah ditinggal meninggalnya, tetapi wahyu ini loh sudah terputus. Maka menggugah semangat, menggugah gairah untuk mendekatkan diri kepada Allah bisa dilakukan dengan mendekatkan diri kepada orang soleh atau mendekatkan diri kepada tempat-tempat yang bagi kita pernah menjadi sejarah dalam kehidupan kita atau menjadi sejarah dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya kok ziarah Wali Songo, itu nggak ada salahnya sama sekali. Bahkan ziarah kubur itu diperintahkan. Yang jadi salah itu kan ngeten, minta ke kuburan, nah itu yang salah. Bedanya memang sangat tipis. Kalau dia diberikan ilmu sebelum berangkat dia selamat, kalau enggak ya enggak selamat. Faktanya nggih ngapunten, saya ini kadang-kadang nggih di makamnya Mbah Sunan Ampel, ya duduk-duduk aja sendiri tapi nggak pernah bawa santri, duduk aja. Memang banyak masihan yang orang doa itu mintanya kepada kuburan. Lah, ya nggak salah kemudian kalau ada orang lain kemudian menilai oh syirik itu gitu, nggak salah karena yang dilihat itu. Tapi kalau kemudian kayak kan di Ngampel itu ini datang rombongan terus pulang, datang rombongan pulang. Tidak banyak kemudian yang bimbing itu menyatakan di sini kita ziarah kubur ke Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel itu sosok yang menyebarkan Islam di tanah atau di Jawa Timur. Ya di sini kita berdoa kepada Allah. Menjelaskan seperti itu loh jarang ditemukan. Nah itu tugas kita semua. Ziarahnya tidak dilarang, tetapi ilmunya harus ditambah agar tidak menjadi salah. Ketika minum seumpama, kan di sana ada air itu, air apa itu? Itu ada, air ini sama seperti Zam-Zam. Duh, kalau sama itu dalilnya dari mana? Kalau habis kehausan minum sama seperti Zam-Zam, enggak bener. Jadi minumlah. Setelah perjalanan jauh minum di situ enggak benar dan itu sangat benar sekali. Tetapi kemudian disamakan dengan air Zam-Zam tidak ditemukan dalilnya. Walaupun ketika mengatakan itu tidak sampai pada kemusyrikan. Tapi hal-hal yang prinsip itu perlu kita berikan ilmu sehingga tahu mana koridornya kita berziarah. Oh, berziarah ini untuk berdoa dan juga mengambil ibroh dari perjuangan Mbah Sunan Ampel. Betapa kalau orang soleh ini ya Allah didatangi untuk mendapatkan
pelajaran. Baik, itu tentang poin dari bagaimana niat kita ketika berkunjung kepada orang-orang soleh dan kepada tempat-tempat yang punya keistimewaan. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan. Dipersilakan bagi jemaah yang ingin bertanya. Tidak ada. Ada. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Adab ziarah itu memang kalau di Arab nggih, tidak di sini, itu hanya berdiri. Jadi posisinya hanya seperti ini. Berdiri kemudian berdoa. Dan kemudian bisa berbincang-bincang. Ya Allah, semoga Engkau ampuni atau apa. Nah, kalau di makam Rasulullah itu memang kita tidak bisa berhenti, hanya lewat aja di depannya. Maka ketika di depan Rasulullah kita bisa mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dan kita punya keyakinan bahwasanya salam kita langsung dibalas oleh Rasulullah. Itu sudah cukup. Artinya dalam ziarah kubur hanya mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallahu bikum lahiqum antum lana sabak wa nahnu lakum lahiq. Wahai ahli kubur, ku ucapkan salam kepadamu, semoga engkau mendapatkan kebaikan dari Allah. Hanya saja engkau lebih dulu, kami nanti juga akan menyusul. Itu sudah cukup. Kalau mau ditambahkan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, itu sudah cukup. Tapi kadang kan tidak bisa begitu. Seperti yang ziarah ke makam di Uhud itu loh, Sayyidina Hamzah, itu kan bisa lama karena apa? Membayangkan, ya Allah, betapa perang itu di sini, naik ke sana, naik ke sini. Itu kalau habis baca sejarahnya, nah ini. Kalau mau ziarah, ini sebisa mungkin kita baca dulu sejarahnya. Jangan kosongan. Kalau kosongan seakan-akan kita butuh. Akhirnya apa? Kalau kosongan itu sibuk selfie, foto sana, foto sini. Ini bukti saya sudah ke Uhud, bukti sudah ke makam Sayyidina Hamzah. Coba kita baca sejarahnya dulu, baru datang ke Uhud. Jadi kita baca dulu. Setelah kita baca itu kita bayang-bayangkan perang seperti ini. Itu dengan tidak terasa, ya Allah, menetes air mata itu. Ya Allah, ternyata seperti ini ya. Gunungnya di sana, ini pasti enggak setinggi ini, pasti lebih tinggi dari ini. Karena sudah beratus-ratus tahun. 1400 tahun yang lalu pasti sudah ada yang longsor dan ini, perang di sini sampai kemudian meninggal di sini. Betapa beratnya perjuangan Rasul dan para sahabat pada saat itu. Nah, itulah fungsi atau tujuan utama dari ziarah kubur itu, untuk mengenang, tidak hanya berdoa kepada Allah, tidak hanya mendoakan orang-orang yang di dalam kubur, tetapi kita mengenang bahwasanya ya Allah, perjuangan-perjuangan dulu itu seperti itu, demikian. Kayak Rasulullah itu punya istiqomahan, selalu menziarahi Uhud dan juga menziarahi Baqi'. Jadi Rasulullah itu punya istiqomahan, datang ke Uhud, datang ke Baqi'. Hanya berdiri dan mendoakan gitu aja sudah. Nah, adapun kita kemudian ada ajaran baca tahlil, nah itu usaha dari para ulama untuk memperpanjang doa. Nah, itu andaikan tidak tahlil pun tidak masalah gitu loh. Jadi saya ingin mendudukkan mana memang ajaran, mana yang tambahan dari ajaran itu. Andaikan tidak baca tahlil tidak masalah.
Tapi kadang kalau nggak tahlil itu disangkanya belum ziarah kan gitu. Apalagi ke orang tuanya, kok nggak baca Yasin itu. Jadi andaikan tidak melakukan itu boleh. Jadi ya cuman salam, katakan kita lewat di kampung itu, sebisa mungkin, di situ ada makam orang tua saya, ya paling enggak lewat di depannya terus mengucapin salam. Nah, itu. Nggih, ngoten. Oh, ada lagi? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah termasuk anak-anak kalau ODL itu ke tempat-tempat candi, misalnya Candi Borobudur dan sebagainya, Candi Prambanan atau ke Bali, itu termasuk ziarah atau ibadah, Ustaz? Jadi sejarah-sejarahnya orang-orang yang dahulu. Kemudian yang kedua, Ustaz, waktu di IKN kemarin itu, Ustaz, ada pawang hujan begitu. Apakah itu tidak perbuatan syirik, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Datang ke tempat-tempat candi atau ke gereja-gereja lama di Eropa itu kan banyak gereja lama yang bangunannya udah ribuan tahun. Itu ya jangan diniatin ibadah. Dan tadi juga tidak diniatin ibadah. Diniatin saja belajar mempelajari ilmu atau sejarah. Kalau yang pertama tadi temanya adalah kita menziarahi tempat untuk menggugah semangat ibadah kita. Tapi kemudian kalau ada anak-anak kita yang datang ke candi ini, candi itu, apakah hukumnya boleh atau tidak, syirik atau tidak? Selama tidak menyembah, tidak syirik. Selama tidak ikut menyembah, tidak syirik. Atau sampai masuk ke dalam gerejanya, selama tidak ikut menyembah, tidak syirik. Dan itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah di zaman dulu itu sampai dihukumi haram, kalau orang sampai pernah masuk gereja atau masuk ibadat yang lain, maka dia akan dikejar untuk sampai masuk ke agama itu. Nah itulah kemudian tidak boleh. Kalau sekarang ini kan bebas. Saya pernah ke Jerman itu masuk ke gereja, ada teman saya ustadz dari Riau itu tidak mau masuk gereja, nggak mau sama sekali. Apa kata dunia masuk gereja? Nanti kalau pas meninggal dalam gereja gimana gitu? Loh, yang penting kan kita tidak sedang ibadah. Kita samakan begini, ngapunten. Foto gambar orang itu di zaman Rasulullah itu benar-benar diharamkan. Kenapa? Kalau dulu ada foto pasti disembah. Karena media ibadahnya agama-agama sebelum agama Islam itu selalu menggunakan media foto atau media patung. Maka kemudian foto itu kan diharamkan. Foto itu diharamkan kalau tujuannya untuk disembah. Kalau tujuannya untuk disembah. Nah, makanya ada hadisnya la'anal musawwirina wal musawwirat. Allah itu melaknat orang-orang yang suka menggambar dalam bentuk patung atau menggambar dalam bentuk kertas, tapi itu tujuannya untuk disembah. Maka kalau ziarah ke tempat-tempat peribadatan orang lain, itu kalau dia niat ikut ibadah, maka dia masuk kategori syirik. Nah, kalau tidak ikut sama sekali, hanya pengen tahu saja bagaimana sih benar tak agama sana itu, tidak benar agama kok seperti itu. Nah, itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Itu tentang studi tour yang katakan Candi Borobudur gitu. Adapun tentang pawang hujan, para ulama sepakat itu perbuatan syirik. Apapun siapapun yang melakukan, walaupun yang melakukan seorang kiai, maka itu perbuatan syirik. Yang boleh adalah berdoa. Artinya gini, kalau ada hujan kemudian kita berdoa dan mengangkat tangan, ya Allah, ini loh acara hanya sekali. Kalau Engkau datangkan hujan ya Allah, bisa tidak jadi acara ini. Tapi ini adalah semua kehendak-Mu Allah. Ya Allah, kami pasrahkan yang terbaik kepadamu ya Allah. Itu berdoa boleh, walaupun di bawah hujan sambil begini boleh. Yang tidak boleh adalah memastikan hujan tidak turun. Apalagi kemudian hujan berhenti, gitu. Wah itu
seakan-akan hujan itu diperintah, padahal hujan itu adalah anugerah dari Allah. Jadi apa tadi, pawang hujan kalau dengan menggunakan media-media seperti itu hukumnya syirik. Yang terjadi di sekitar kita, yang punya manten-manten itu, kemudian ada apa namanya lombok-lombok itu, apa lombok itu, cabe-cabe, bahkan ada yang apa namanya celana dalam dilipet-lipet ditaruh di atasnya tenda genteng, itu kan ada yang seperti itu juga bagian dari syirik. Maka kalau kita punya acara, sudahlah tawakal sama Allah. Apalagi sekarang ini kan sudah modern, nggak usah pakai pawang lah, pakai ini loh, perakiraan cuaca yang berbayar, jangan nggak berbayar. Itu kan hampir persis. Katakan ini hujan jam 9 sampai jam 10, itu persis. Jadi yang aplikasi yang berbayar untuk perakiraan cuaca itu bisa dilihat. Oh, hari ini nggak ada hujan, anginnya tidak ada sama sekali. Sudah, kita menjadi pawang yang profesional itu. Nggih, itu. Tasik Mas Eda, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, di akhir-akhir zaman sekarang ini kan saya melihat di media ataupun di fakta di lapangan berziarah baik di makam kiai, sunan ampel dan sebagainya. Banyak yang niatnya ziarah, setelah ziarah pulang dari ziarah banyak proyek dan sebagainya, akhirnya menjadi hal-hal yang syirik. Tentunya apalagi mohon maaf air minum yang dibawa botol kosong, bawa pulang, alat berkah dan sebagainya. Bahkan membuat makam-makam yang ada yang makam palsu, akhirnya banyak yang memberikan infak sampai uang itu berkarung-karung ya. Mohon maaf, ini termasuk cinta kiai ataupun hal baik yang tentunya sampai merangkak sampai menyembah. Mohon maaf sekali lagi, akhir-akhir ini itulah yang terjadi. Apakah itu harus bagaimana menyikapi kondisi masyarakat yang dialami saat ini? Karena kita cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi banyak yang kebablasan menurut saya. Mohon maaf penjelasan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Itu tugas kita memang, sebisa mungkin kita ini beragama ya biasa-biasa sajalah. Ketemu orang soleh ya salaman biasa begitu saja, tidak usah terlalu menuhankan atau mengkultuskan. Dan harus kita berikan pandangan bahwasannya kalau memang ziarah itu ya karena Allah gitu saja. Kalau dia beribadah ya beribadah karena Allah begitu saja. Berapa banyak sih orang yang beribadah itu karena tujuan dunia? Ziarah karena tujuan dunia, agar ininya lancar, itunya lancar, ininya lancar. Akhirnya apa? Ibadahnya tidak tenang. Karena apa? Ibadahnya itu tendensinya tujuan dunia. Apakah tidak boleh sih kita minta pada Allah dunia? Boleh. Disyariatkan. Kapan? Pada saat doa. Pada saat doa. Tapi kemudian ada yang baca ini sampai sekian puluh ribu tujuan. Akhirnya apa? Yang ada dia tidak tenang, stres, nggak jadi dekat kepada Allah. Karena apa? Transaksinya adalah ya Allah, kalau aku udah ibadah ini harusnya dapat ini. Padahal kan enggak, Allah itu enggak begitu. Kita mendekatkan diri saja kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kemarin ada yang memberikan kesaksian, Ustadz, kemarin saya dengar waktu ikut ngaji saya di Tawangsari sini, ada orang itu kalau ketemu ngaji saya katanya panas gitu, akhirnya keluar. Jadi keterangan Ustadz itu panas, akhirnya keluar. Jadi kalaupun toh datang itu di balik tembok gini, di balik tiang. Nah, sini. Saya bilang, kenapa jenengan panas? Apa yang jenengan amalkan? Saya tanya. Ini. Saya itu kalau ngapalkan ini kadang sampai tidak sholat jamaah. Jadi sholat jamaahnya sampai ditinggal gara-gara amalannya belum selesai. Ya ini yang bikin sampean panas. Coba sekarang tinggalkan amalannya, cukup sholat jamaah,
sholat qobliyah ba'diyah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ternyata dengan begitu membaik. Membaik itu apa namanya? Hatinya nggak berdebar, nggak jadi panas, menjadi orang pada umumnya biasa gitu. Nah, dipraktekkan oleh yang ada di sini. Setelah nggak ngamalkan itu, pokoknya sholat jamaah, sholat ba'diyah qobliyah, jamaah ba'diyah qobliyah, baca Quran, pokoknya yang ada pikiran tenang, enak, nggak dikejar target. Karena biasanya setiap hari dikejar target 10.000 belum selesai ini. 10.000 belum selesai. Padahal dia jualan. Lihat coba bayangkan 10.000 kalau belum selesai, mana sempat dia mau nyiapin jualannya. Akhirnya dia tinggalkan ini. Terus gini, ya Allah Ustadz, saya dapat order itu tidak pernah dapat order sebanyak ini. Akhirnya saya yakin sudah melaksanakan yang diajarkan oleh Rasulullah saja. Ya, ibadah kita ini sebenarnya bukan untuk nyari order itu, enggak. Tetapi bagaimana kita lebih dekat dengan Allah dan tenang di dalam menjalani hidup ini. Apa namanya? Salah tujuan. Jadi ibadahnya dipolitisasi untuk mendapatkan order. Harusnya kan enggak. Ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun dia dapat order, itu urusan Allah memberikan anugerah kepada kita. Lah kalau orang itu sudah ibadah pada Allah dengan ikhlas karena Allah, pasti dirinya menjadi tenang. Kalau tenang, fokus dalam pekerjaannya. Itu pasti itu. Nah, jadi kalaupun toh ketemu dengan orang-orang model seperti itu, ya sebisa mungkin kita mengingatkan bahwa kita ziarah, kita salaman dengan habaib, kita diperintahkan untuk hormat, begitu saja. Tapi tidak sampai kemudian kita merunduk-runduk, merungkuk-rungkuk. Apalagi hanya untuk tujuan karena duniawi. Tujuan duniawi itu kita berdoa sama Allah, kemudian berusaha secara duniawi. Tidak kemudian mempolitisasi kita menunduk-nunduk kepada orang lain. Dan ini memang tugas kita bersama. Untuk apa? Ya kita tidak mengatakan itu langsung keluar dari Islam, enggak. Tetapi ayolah kita beragama yang benar-benar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun toh tahlilan, ya tahlilan, niatnya yang benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tahlilan itu ada semua di dalam hadis itu. Diambil satu-satu ada semua dalam hadis. Yang perlu adalah memberikan ilmu kepada peserta tahlilan, sehingga tidak menjadikan tahlilan itu seakan-akan jimat untuk dunia. Padahal itu doa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggih. Itu. Satu lagi, Ustaz. Oh, satu lagi. Nggih, monggo. Satu lagi, Ustaz. Saya dulu ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa supaya kita cepat berangkat ke haji atau umroh, yaitu Allahumma yasyid lana ziyarata Makkah wal Madinah. Tapi kadang yang sering terjadi itu banyak godaan, Ustaz. Sudah meniatkan keinginan untuk ziarah ke sana, tapi keinginan yang duniawi biasanya lebih menggoda. Harapan kami inginnya seperti Uwais tadi, yang sering dimintain doa dan insya Allah mustajabah. Pertanyaannya, doa yang bagaimana supaya kita itu bermohon pada Allah selalu dikabulkan atau diijabah oleh Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang ingin haji, umroh, itu sebisa mungkin dengan dua doa. Satu doa bil lisan, kedua doa bil hal. Bagaimana doa bil lisan? Tadi Allahumma yassir li ziyarata Makkah wal Madinah. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk berkunjung ke Makkah dan Madinah. Doa bil halnya adalah satu, bisa memulai dengan menyisihkan harta, dalam bahasa lain menabung. Dua, mempelajari hukum-hukum haji dan umroh. Dipelajari terus. Itu untuk apa?
Untuk membangkitkan semangat bahwasannya cintanya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh benar-benar ada di dalam hati. Sehingga ketika ada godaan yang lain, dia tetap mampu menyisihkan hartanya. Ketiga, latihan. Sudahkah kita latihan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kadang pengen sudah nabung tapi tidak pernah latihan. Akhirnya apa? Keinginannya kadang luntur di tengah jalan. Tabungan bisa tergerus. Jadi doa bil lisan, doa bil hal. Bil halnya bisa dengan menabung ditambah dengan selalu sudah mulai membaca fikih tentang haji dan umroh. Kalau kiai saya dulu memberikan nasihat, setiap ba'da sholat asar nak, seakan-akan dirimu megang Ka'bah dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Saking pengennya untuk datang ke kota Mekah. Artinya itu bentuk latihan. Semoga segera ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau doa dengan lisan menabung biasanya lupa. Tapi kalau terus dengan mengkaji ilmunya, kemudian latihan setiap hari latihan, insya Allah Allah akan memberikan jalan dari cara yang tidak diduga-duga. Nggih, niku. Jadi seumpama monggo labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Biasanya orang yang mengucapkan seperti ini terus kemudian belum bisa-bisa, sering kok menangis. Ya Allah, kok belum bisa ya Allah? Kok belum bisa? Ada guru besar di Sunan Ampel itu merasa menangis karena belum melaksanakan rukun Islam yang ke-5. Ya Allah gitu, mosok sih rukun Islam ke-5 itu belum bisa. Terus itu sudahlah, beliau mulai baca-baca saja, baca-baca. Tiba-tiba terus bisa berangkat dengan cara yang tidak diduga-duga. Nggih, ngoten. Sampun nggih? Nggih, baik. Monggo kita tutup dengan doa, semoga ilmu yang kita pelajari bersama diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafina ma wa yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa aslahta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la taliba ilmin illa wafaqta wa la taliba malin illa barakta wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaita wa yassarta bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nasta'udzuka ilma ma 'allamtanahu farduddu inda hajatin ilaihi bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.